Pernahkah Anda berhenti sejenak dan memperhatikan lingkungan sekitar? Ada sebuah fenomena menarik yang sedang terjadi di depan mata kita. Desa-desa yang dulunya sepi, yang dulu hanya diisi oleh orang tua karena anak mudanya berbondong-bondong merantau ke kota, kini mulai berubah wajah. Kita tumbuh dengan narasi bahwa sukses itu harus ke Jakarta. Sukses itu harus kerja di gedung tinggi dengan AC yang dingin, atau sukses itu adalah gaji tetap setiap bulan. Tapi sekarang, banyak anak muda yang mulai tersadar. Mereka pulang, bukan karena gagal di perantauan, tapi karena mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Peluang. Dulu, kota adalah pusat informasi dan modal. Tapi sekarang, dengan internet di genggaman, batas itu runtuh. Saya punya kawan di Jawa Tengah. Dia pulang membawa mindset kota ke tanah orang tuanya. Dengan modal seadanya, dia tidak membangun gedung, dia membangun sistem. Hanya dari 1 hektar lahan, dia bisa memutar ekonomi hingga 30-40 juta rupiah per bulan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah kemampuan membaca potensi. Berdasarkan data BPS dalam 5 tahun terakhir, jumlah wirausaha di pedesaan meningkat lebih dari 18%. Ini bukan angka kecil, ini adalah pergerakan massa. Mengapa? Karena secara matematis, berbisnis di desa itu lebih masuk akal bagi pemula. Biaya hidup rendah. Anda tidak perlu pusing dengan biaya sewa ruko yang mencekik atau biaya transportasi yang mahal. Persaingan rendah. Di kota Anda jualan kopi, ada 1.000 pesaing di satu blok. Di desa, Anda membawa 1 inovasi saja, Anda bisa menjadi pemimpin pasar dalam waktu singkat. Kesehatan cash flow. Karena pengeluaran operasional rendah, setiap rupiah yang masuk lebih banyak yang tersisa sebagai keuntungan bersih. Masalahnya, masih banyak yang menganggap remeh. Mereka pikir desa itu tertinggal. Padahal justru karena belum ada apa-apa, itulah kenapa peluangnya menjadi segala-galanya. Namun jangan salah sangka, berbisnis di desa bukan berarti tanpa hambatan. Banyak yang pulang dengan semangat membara, tapi gulung tikar dalam 6 bulan. Kenapa? Pertama, penyakit ikut-ikutan. Melihat tetangga sukses ternak lele, besoknya semua buat kolam lele. Akhirnya saat panen, stok melimpah, harga hancur. Ini yang disebut tidak melakukan riset pasar. Kedua, gengsi dan mentalitas instan. Banyak yang ingin cepat terlihat sukses. Baru untung sedikit, sudah beli barang konsumtif. Padahal bisnis di desa itu punya ritme sendiri. Dia tidak secepat kota, tapi dia jauh lebih stabil jika dikelola dengan sabar. Ketiga, berhenti di level produksi. Ini kesalahan paling umum. Petani kita biasanya hanya menjual bahan mentah. Singkong dijual kiloan ke tengkulak dengan harga murah. Padahal, jika ada sentuhan nilai tambah atau value added, misalnya diolah menjadi produk turunan atau dikemas dengan branding yang menarik, keuntungannya bisa naik 300%. Bisnis di desa harus mulai bergeser dari sekedar penyedia bahan menjadi pemilik merek. Mari kita bedah secara teknis. Usaha apa yang benar-benar menjanjikan? 1. Sistem perikanan dan hidroponik terpadu. Jangan hanya buat kolam, gunakan sistem sirkulasi. Air limbah ikan yang kaya nutrisi dialirkan untuk menyiram sayuran hidroponik. Anda dapat 2 sumber pendapatan, yaitu ikan dan sayur, dari 1 biaya operasional. 2. Hilirisasi produk lokal. Jangan jual pisang mentah. Buatlah produk olahan yang memiliki standar kafe di kota. Dengan internet, Anda bisa menjual keripik singkong premium dari pelosok desa ke konsumen di Jakarta lewat marketplace. 3. Peternakan berbiaya rendah. Kunci peternakan adalah pakan. Jika Anda beli pakan pabrikan, margin Anda tipis. Tapi di desa, limbah organik melimpah. Belajarlah cara membuat pakan fermentasi. Jika Anda bisa memotong biaya pakan hingga 50%, keuntungan Anda sudah terkunci di sana. 4. Agensi digital UMKM. Banyak produk desa yang bagus, tapi kemasannya buruk dan tidak punya media sosial. Jika Anda punya skill desain atau foto, jadilah mitra mereka. Bantu mereka jualan online dengan sistem bagi hasil. Ini adalah bisnis tanpa modal lahan, tapi punya dampak besar. 5. Wisata pengalaman atau experience tourism. Orang kota jenuh dengan mall. Mereka mau berbayar mahal hanya untuk merasakan memetik buah sendiri atau makan di pinggir sawah. Anda tidak perlu membangun hotel mewah, cukup sediakan kenyamanan dan keaslian suasana desa. Terakhir, yang paling penting bukan modal uang, tapi modal mental.
Pola pikir melipat atau compounding thinking. Jangan meremehkan keuntungan 100.000 per hari. Jika konsisten dan diputar kembali, dalam 1 tahun itu akan menjadi bola salju yang besar. Kecerdasan risiko. Jangan takut gagal. Takutlah jika Anda tidak tahu mengapa Anda gagal. Catat keuangan dengan rapi, pisahkan uang dapur dan uang usaha. Ketabahan sosial. Di desa, komentar tetangga terkadang lebih tajam daripada persaingan bisnis. Anda harus punya mental yang kuat untuk tetap berjalan meski diragukan di awal. Kesimpulannya, sukses itu tidak punya alamat tetap. Dia tidak selalu tinggal di kota besar. Sukses tinggal di tempat di mana ada orang yang mau bekerja keras, mau belajar, dan mau bersabar. Mungkin tempat terbaik untuk Anda membangun masa depan bukan di tanah orang lain, tapi di tanah tempat kaki Anda pertama kali berpijak. Desa bukan tempat untuk pulang saat pensiun, tapi tempat untuk mulai membangun kerajaan Anda sendiri sejak sekarang. Jadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini?